Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru PGMI yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal UP PPG PGMI Guru Kelas MI tahun 2023. Nah, semua kisi-kisi yang telah diberikan itu sama ya, mau tahun 2021, 2022, dan 2023 itu sama kisi-kisinya. Jadi kita akan pelajari semua konten dalam UP PPG PGMI ini sesuai dengan kisi-kisinya. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas pada kisi-kisi 50, 51, dan 52. Sebelum kita bahas soalnya, Bapak Ibu, pertama kali di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan membedah dulu kisi-kisi pada kisi-kisi 50 ini. Indikator 43. Bunyi kisi-kisinya sebagai berikut. Disajikan fenomena atau permasalahan tentang lingkungan, mahasiswa mampu menyelidiki tentang ekologi atau lingkungan. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah fenomena ataupun permasalahan tentang lingkungan. Nah, dari permasalahan yang diberikan tersebut, Anda harus mampu menyelidiki tentang lingkungan tersebut. Itulah yang kira-kira gambaran soal yang akan muncul nanti di tes ujian atau tes UP-nya. Baik, sebelum kita bahas soalnya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa di sini kami sudah menyediakan e-book PPG PGMI. Ya, ini untuk UP-nya ya, soal UP PPG PGMI. Silahkan Bapak Ibu bisa memesan melalui nomor WhatsApp kami di 081 803 358 023 hanya dengan Rp50.000. Nah, di e-book ini ada rangkuman materi, kemudian ada 439 soal, serta pembahasan soal. Untuk pemesanan, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang sudah kami terakan. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja akan bahas soal-soal yang terkait dengan kisi-kisi 50 ini. Suhu lingkungan yang meningkat akan menyebabkan pemanasan global. Dampak pemanasan global sebagai berikut kecuali titik-titik. Apakah A. Mencairnya es di kutub menyebabkan turunnya permukaan air laut? B. Keseimbangan ekosistem menjadi terganggu? C. Berkurangnya keanekaragaman hayati? D. Mencairnya es di kutub menyebabkan pulau-pulau kecil terendam. Jadi, yang ditanyakan di sini adalah dampak pemanasan global. Nah, dampak dari pemanasan global, apa sih itu sebenarnya pemanasan global? Sebelum kita jawab, maka kita ingin mengetahui apa sih artinya pemanasan global tersebut. Oke, mohon maaf ya. Nah, ini apa sih artinya? Baik, itu akan kita pelajari dulu makna dari pemanasan global. Nah, pemanasan global itu dapat diartikan sebagai perubahan suhu atau iklim yang terjadi dalam waktu yang sangat panjang. Suhunya itu yang dimaksud adalah suhu meningkat. Ya. Nah, akibat dari perubahan suhu yang meningkat tersebut, apakah dampaknya? Nah, di sini yang ditanyakan kecuali. Nah, kita akan analisis dari yang pertama dulu. Yang A, mencairnya es di kutub menyebabkan turunnya permukaan air laut. Nah, kalau yang A ini ya, ketika es di kutub itu mencair, maka otomatis permukaan air laut akan naik, bukan turunnya, tetapi naik. Kenapa? Karena es di kutub itu akan mencair, pasti kalau sudah mencair itu akan mengalir ke bawah dan mengalir ke laut. Jadi, air-air di kutub tersebut akan menyebabkan volume permukaan air laut atau air laut akan naik atau meningkat. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Baik, karena jawaban A yang tepat, karena yang ditanyakan kecuali berarti jawaban A lah yang tepat. Kemudian yang B, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Tentu akibat terjadinya perubahan iklim, perubahan suhu secara dalam waktu lama itu akan menyebabkan ekosistem menjadi terganggu. Kemudian yang C, berkurangnya keanekaragaman hayati tentu. Ini adalah dampak dari akibat pemanasan global.
Kemudian yang D, mencairnya es di kutub menyebabkan pulau-pulau kecil terendam. Betul. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, di sini ada pembahasan sedikit ya. Ada dua jawaban yang bertolak belakang, yaitu option A dan B, D. Mencairnya es di kutub akan menyebabkan tingginya permukaan air laut, bukan menurun. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, masih di kisi-kisi 50. Salah satu upaya dalam pengendalian hama yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah titik-titik. Nah, di sini sudah jelas soalnya ya Bapak Ibu. Mana yang merupakan pengendalian hama yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan? Apakah A, penggunaan pestisida? Nah, kalau penggunaan pestisida itu pasti akan menyebabkan terjadinya atau dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi yang A bukan jawaban yang tepat karena yang ditanyakan adalah yang tidak menimbulkan. Kemudian B, pengendalian dengan herbisida. Nah, kita perlu mengetahui apa sih itu herbisida. Nah, kita akan pelajari dulu sedikit ya mengenai herbisida ini. Nah, herbisida itu merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membasmi gulma, misalkan rumput, kemudian alang-alang dan semak-semak liar. Jadi di sini menggunakan bahan kimia. Nah, kalau kita menggunakan bahan kimia untuk membunuh atau mengendalikan tumbuhan pengganggu seperti gulma, maka ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sudah sangat jelas ya, karena nanti ini dapat menimbulkan matinya suatu tumbuhan. Misalkan di sini adalah rumput yang diracun, maka jawaban B kurang tepat. Kemudian yang C, pengendalian secara biologis. Nah, yang lebih tepat di sini adalah pengendalian secara biologis itu yang lebih tepat. Apa artinya biologis itu? Nah, biologis itu lebih ke makhluk hidupnya, pengendalian dengan cara makhluk hidupnya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Kita tandai dulu jawaban C yang tepat. Kemudian yang D. Oke. Kemudian yang D ya, penyemprotan dengan insektisida. Nah, penyemprotan dengan insektisida. Nah, insektisida ini perlu kita ketahui. Apa sih itu insektisida? Nah, insektisida ini merupakan bahan kimia. Ini bahan kimia ya, yang digunakan untuk membunuh serangga. Nah, ini digunakan untuk membunuh serangga. Jadi ini meracuni serangga. Nah, sehingga dapat menyebabkan menjadi pencemaran lingkungan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Nah, di sini ada pembahasannya. Silahkan Bapak Ibu baca bisa ya. Tapi tadi kita sudah jelaskan satu persatu terkait dengan cara pengendalian hama. Baik, sekarang kita lanjut ke kisi-kisi 51 Bapak Ibu. Kita bacakan langsung saja kisi-kisi 51 pada indikator 45. Disajikan fakta, fenomena di masyarakat, peserta mampu menganalisis konsep pembelajaran IPS SD. Nah, nanti Bapak Ibu akan disajikan sebuah fenomena di masyarakat berdasarkan fakta. Nah, dari fenomena tersebut Bapak Ibu harus bisa menganalisis konsep pembelajaran IPS pada MI ataupun SD. Baik, kita akan bahas dulu soalnya. Sebelum kita bahas, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book PPG PGMI yang kami sudah sesuaikan dengan kisi-kisinya, silakan ketik pesan PPG PGMI, kirim WA ke 081 803 358 023. Di dalam e-book ini kami sudah lengkapi dengan rangkuman materi, kemudian 439 soal serta pembahasan soal. Baik, kita langsung saja ke pertanyaannya. Model pembelajaran pemecahan masalah dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan dasar IPS.
Apakah A. Dapat meningkatkan kemampuan siswa melakukan kerja kelompok, B. Dapat menarik minat siswa untuk memecahkan persoalan di sekitarnya, C. Sangat mampu mensimulasikan konsep yang dipelajari dalam kehidupan nyata, D. Siswa dapat menggunakan pemahamannya untuk meneliti atau apa yang diperlukan. Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaannya adalah model pembelajaran pemecahan masalah. Nah, kita fokusnya pada pemecahan masalah ini. Pembelajaran pada pemecahan masalah. Nah, dari pembelajaran pemecahan masalah ini, kira-kira keterampilan apa yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran tersebut? Nah, baik, kita akan lihat dulu jawabannya, yaitu jawaban B ya, yang tepat ya, karena sudah sangat jelas ya, yaitu dapat menarik minat siswa untuk memecahkan persoalan atau memecahkan permasalahan. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B di sini Bapak Ibu. Kemudian kenapa jawaban lain salah? Mari kita akan analisis Bapak Ibu. Dapat meningkatkan kemampuan siswa melakukan kerja kelompok. Nah, ini kalau menggunakan kerja kelompok atau meningkatkan keterampilan dalam kerja kelompok itu bisa menggunakan yang namanya cooperative learning. Cooperative learning. Kemudian yang C, sangat mampu mensimulasikan konsep yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Nah, ini lebih kepada contextual learning. Contextual learning. Nah, karena dia akan mensimulasikan konsep-konsep pembelajaran dalam IPS dalam kehidupan nyata. Berarti kalau itu terkait dengan kehidupan nyata, itu lebih kepada contextual learning. Kemudian yang D, siswa dapat menggunakan pemahamannya untuk meneliti atau apa yang diperlukan. Nah, ini lebih ke pembelajaran ilmiah atau metode ilmiah karena nanti akan meneliti apa yang diperlukan. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Model pembelajaran problem-based learning, problem solving, dapat membina siswa mengantarkan pada kemampuan titik-titik. Apakah A. Sikap dan perilaku mandiri dalam mengatasi masalah, B. Peningkatan prestasi belajar maksimal, C. Kurang tepat karena sikap dan perilaku mandiri dalam mengatasi masalah juga termasuk dalam model pembelajaran problem solving, D. Menarik perhatian, minat, dan kesenangan siswa. Nah, kalau tentang pembelajaran problem solving, maka itu lebih tepat jawabannya adalah yang A, yaitu sikap dan perilaku mandiri dalam mengatasi masalah. Nah, di sini siswa akan menyelesaikan masalah ya, problem solving. Nah, apa sih artinya problem solving tersebut? Nah, itu yang perlu kita pahami dulu Bapak Ibu agar nanti kita dapat mengetahui dan mencari jawaban yang lebih tepat. Nah, singkatnya bahwa problem solving itu adalah kemampuan menemukan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi problem solving itu siswa itu mencari masalah, kemudian masalahnya akan dipecahkan oleh siswa itu sendiri. Nah, ini dapat melatih kemampuan sikap dan perilaku mandiri dalam mengatasi masalah. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. A ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Mohon maaf, ke kisi-kisi berikutnya yaitu kisi-kisi 52. Oke, pada kisi-kisi 52 ini, indikator 47 disajikan fakta fenomena di masyarakat. Peserta mampu menganalisis ruang lingkup kajian pembelajaran IPS MI. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah fenomena di masyarakat yang merupakan itu fakta. Nah, dari fenomena tersebut Bapak Ibu harus mampu menganalisis lingkup kajian pembelajaran IPS di MI. Baik, kita akan langsung saja ke soalnya. Berdasarkan Permendiknas 2006 tentang standar isi menjelaskan bahwa ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi manusia, tempat, dan lingkungan, waktu,
keberlanjutan dan perubahan, sistem sosial dan budaya, dan perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Hal-hal yang menjadi masalah sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain berbeda-beda. Hal yang mempengaruhi perbedaan ini adalah perbedaan keyakinan, pengalaman hidup, periode sejarah, dan titik-titik. Apakah A. Wilayah, B. Hukum, C. Kepemimpinan, D. Keteraturan sosial, yang E. Nilai. Jawaban yang tepat tentu adalah jawaban E ya, dan nilai. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya perbedaan. Oke, ini saya rasa Bapak Ibu sudah sangat jelas ya. Karena jadinya saya tidak perlu jelaskan secara lebar. Jadi Bapak Ibu sudah mampu menjawab soal seperti ini ya. Baik, sekarang Bapak Ibu kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sorry, batuk sebentar. Pemberian akses kepada setiap anggota masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan berbagai fasilitas sosial, serta memberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya, merupakan kunci utama bagi upaya mengatasi titik-titik. Nah, di sini kita pahami dulu soalnya ya, karena soalnya cukup panjang. Nah, ini perlu kita pahami. Kita cari kata kuncinya. Pemberian akses kepada setiap anggota masyarakat untuk menikmati dan memanfaatkan berbagai fasilitas sosial, serta memberi kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya merupakan kunci utama bagi upaya mengatasi titik-titik. Nah, di sini setiap anggota masyarakat itu diberikan semua fasilitas sosial. Fasilitas sosial itu bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Nah, ini merupakan kunci utama untuk mengatasi apa? Apakah ketidakadilan ekonomi, B. konflik sosial, C. permasalahan sosial, D. kesenjangan sosial ekonomi, E. kriminalitas. Tentu jawaban yang tepat adalah sorry. Oke. Karena di sini di soalnya tentang fasilitas sosial. Sorry. Ini lagi nggak main ini. Mohon maaf sebentar ya. Oke. Nah, karena di soal disebutkan tentang fasilitas sosial, kemudian itu digunakan untuk meningkatkan perekonomiannya, maka itu merupakan kunci utama atau upaya mengatasi apa? Yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban D. Nah, Bapak Ibu, bagi yang berminat silahkan untuk membeli e-book yang telah kami sediakan hanya dengan 50.000. Tentu Bapak Ibu bisa menggunakan e-book ini untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu menguasai materi-materi dalam UPPPG PGMI. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.